Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Sumber kehidupan, harta suci tabu legendaris, adalah sumber kedatangan malaikat ke dunia ini. Ia menciptakan kehidupan yang bijak, sehingga para dewa barat memiliki sejumlah besar alat tempur humanoid yang loyal. Legenda mengatakan bahwa setetes air mancur kehidupan dapat melahirkan daging dan tulang manusia. Tidak peduli apapun tubuh yang dihancurkan, bahkan sedikit daging cincang dan sepotong tulang bintang dapat meregenerasi seseorang yang telah menghancurkan tulang. Bahkan jika jiwa dihancurkan, jika ada sinar sisa jiwa, biarkan ia masuk ke dalam sumber kehidupan untuk dipupuk, ia juga dapat memelihara dengan baik dan memungkinkan jiwa untuk beregenerasi secara perlahan. Sumber kehidupan jelas merupakan harta suci tabu yang legendaris. Ini adalah mimpi suci bagi semua pembudidaya yang telah mendengar tentang legenda itu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sumber kehidupan penuh dengan efek magis yang tak tertandingi pada kaisar ilahi dan para pembudidaya di bawahnya, karena ketika digunakan untuk menciptakan malaikat, telah ada orang-orang kuat setingkat kaisar ilahi. Namun, tidak mungkin bagi para pembudidaya surgawi dengan energi kehidupan yang besar untuk menjadi begitu signifikan, kecuali para pembudidaya surgawi yang mengalami kesulitan dalam hidup dan mati direndam dalam sumber kehidupan selama ribuan tahun. Bagi iblis surgawi kecil dan Nangong Sianer, sumber kehidupan tidak diragukan lagi penuh dengan kekuatan sihir yang besar, dan setetes air mancur adalah kehidupan bagi mereka. Apa yang kamu katakan itu benar. Nangong Sianer yang tiada bandingnya telah menyingkirkan senyum cekikikannya dan menatap Chen Nan sejenak. Aku benar-benar ingin memberimu hadiah ini. Aku sendiri harus memiliki harta karun semacam ini. Jika kamu bisa memberiku beberapa berita, aku pasti akan bisa mendapatkannya dan membagikannya kepadamu. Li Ruolan sangat marah dan berkata, kamu mempermainkan kami. Setan kecil di langit juga memiliki mata yang tajam, dan berkata, apakah Anda pikir Anda dapat mengolah diri Anda ke tingkat yang tinggi, dan Anda dapat memiliki 8 jiwa dari keluarga Chen? Qianlong tidak berkata apa-apa, setelah semua, dia memiliki persahabatan dengan Chen Nan. Changming Timur tampak buruk, Nangong Sianer menatap Chen Nan sambil tersenyum. Chen Nandao berkata, diam amarah, apa yang saya katakan adalah benar. Setelah perang terakhir, Anda juga tahu bahwa saya dapat mengundang 8 jiwa untuk membantu ketika diperlukan. Jika Anda dapat membantu saya menemukan petunjuk, saya yakin saya tidak akan menanyai saya. Kemampuan semacam itu, aku tidak bercanda hari ini, aku serius. Petik 2. Li Ruolan mendengus dingin. Semua orang, kamu harus tahu bahwa tidak akan pernah ada kue di dunia. Bagaimana bisa ada pengembalian tanpa usaha? Aku hanya ingin menggunakan kekuatanmu untuk memberimu sumber kehidupan, dan aku akan memberikannya kepadamu. Kekuatan di belakang beberapa orang dapat digambarkan sebagai besar, dan mereka semua dipersatukan kembali oleh penduduk setempat yang terkenal di masa lalu. Di balik surga kecil Raja Setan adalah jalan surgawi. Di belakang Nangong Sianer adalah nafsu. Di belakang Isten Changming adalah jalan yang rusak. Di belakang Li Ruolan adalah alam mendalam kuno yang sudah gila. Qianlong adalah murid dari Raja Iblis. Dia dikenal memiliki saudara bernama mengerikan bernama Dewa dan Setan yang tidak diketahui. Tuhan tahu jika ada orang lain di kelas yang sama. Jika orang-orang ini terseret ke dalam air, mereka akan membentuk kekuatan besar yang saling terkait. Menggunakan mereka untuk menjelajahi sumber kehidupan selalu lebih cepat daripada yang bisa dia temukan. Tentu saja, kekacauan di dunia akan segera dimulai. Dia harus mulai membentuk beberapa sekutu. Sekarang dia tidak menghargai kedalaman budidaya orang-orang ini. Apa yang dia nilai adalah kualifikasi dari pihak lain. Bagaimanapun, kekacauan besar tidak dapat berakhir dalam waktu singkat, dan mereka yang berpotensi akhirnya akan keluar pada akhirnya. Bagi orang-orang dari generasi yang sama, ia sangat penting. Di antara 5 orang yang diundang oleh Chen Nan, Raja Setan kecil dihargai oleh iblis tua di surga, dan dipelajari oleh tangannya sendiri. Meskipun ini hanya latihan kultivasi tingkat peri, Chen Nan masih menghargai dia dengan ketangguhan dan keuletannya. Setelah bertahun-tahun dibaptis, setan kecil itu akan menjadi masalah pribadi. Li Ruolan tidak diragukan lagi seorang pejuang besar dengan potensi besar. Sebagai keturunan manusia pertama setelah Taiko, dia memiliki pejuang leluhurnya di tulang belulangnya, dan pada saat yang sama, dia benar-benar hadiah surga, dan bahkan membanjiri Chen Nan. Kecenderungan. Sekarang, meskipun kultivasi berada pada tingkat abadi, Chen Nan memiliki firasat bahwa wanita gila ini akan seperti kegilaan leluhurnya, dan cepat atau lambat dia akan mengejutkan dunia. Nangong Sianer, wanita cantik seksi ini benar-benar tidak membuat Chen Nan bisa menembusnya. Pada saat perpisahan, dalam kesannya, Nangong Sianer tampaknya tidak terlalu mendalam, tetapi ketika dia bertemu lagi di surga, dia merasa bahwa pihak lain agak tidak dapat diprediksi, agak sulit ditebak. Wanita menggairahkan tak tertandingi ini yang membalik semua makhluk menyembunyikan semua fluktuasi energinya, dan bahkan Chen Nan tidak bisa melihat kedalaman untuk sesaat. Ketika memikirkan adegan di mana Nangong Sianer diabadikan di dunia barat oleh dao erotis seperti bintang memegang bulan, Chen Nan menebak sesuatu. Qianlong, orang pertama dari generasi muda benua timur. Kualifikasi yang luar biasa tidak diragukan lagi, kalau tidak, itu tidak akan diambil oleh Master Iblis kuno. Dengan pengetahuan unik Master dan bakat luar biasa, ia dengan cepat bergegas ke ranah Raja Dewa di bawah titik iblis. Prospeknya luas, dan tidak ada yang bisa menjawab bidang apa yang bisa ia capai di masa depan. Isten Changming, saingan kuat Chen Nan 10.000 tahun yang lalu, juga mengalami Yoyo Wan bangkit setelah bertahun-tahun, dan mereka kehilangan 10.000 tahun bersama.
Meskipun budidaya Eastern Changming bukan bidang abadi, Chen Nan memiliki firasat bahwa pencapaian lawan lama ini tidak akan berhenti di situ. Dunia ini adalah dunia yang seimbang. Anda akan mendapatkan sebanyak yang Anda kehilangan. Changming Timur sama seperti dia. Dia juga telah tidur selama ribuan tahun. Chen Nan tidak pernah percaya bahwa ini adalah kesempatan yang beruntung. Mungkin suatu hari Changming Timur akan seperti gunung berapi. Itu pecah, meledak kekuatan yang tak terbayangkan. Pada awalnya, hotpot daging anjing hitam sangat membosankan, hanya bayi naga dan naga bajingan yang terus bertarung. Tidak sampai pada akhirnya suasana berangsur-angsur menjadi ceria, biksu darah Xuanzang mengambil daging dengan panik, dan pada saat yang sama meminum minuman keras, dia sepertinya memakan daging untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun. Bahkan, orang-orang yang diundang secara bertahap memahami niat Chen Nan, dan akhirnya menerima aliansi sementara secara diam-diam. Setelah makan, Nangong Xianer tersenyum dan menggoda di seluruh tempat itu, meskipun beberapa orang di tempat itu sekuat besi, mereka berwajah merah dan digoda oleh rekan yang seksi dan menggairahkan ini. Bahkan di depan semua orang, Nangong Xianer memanjat tubuh Chen Nan tanpa mengelak, sepasang lengan lotus giok dengan erat melingkari lehernya, dan pantatnya yang montok duduk di pahanya. Tuhan berkata, aku tidak melihat apa-apa, Baby Long berbisik. Adik cantik, apa yang kamu lakukan? Phoenix kecil terbang ke bahu Chen Nan, mengedipkan mata Phoenix yang cerah, dan bertanya dengan bingung. Menghadapi Phoenix kecil yang murni, Nangong Xianer tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung, dan kemudian wajah batu giok langka Sengxia meninggalkan Chen Nan yang memalukan. Dan pada saat ini, tamu tak diundang datang. Tubuh Kiman penuh api, diikuti oleh dua tuan pemadam kebakaran di belakangnya, dan pada saat yang sama seorang lelaki kuat dengan kilat menyala dan mematikan Zhou, dan seorang malaikat bersayap 8, mereka dengan cepat mendarat di halaman Chen Nan. Ketika melihat beberapa orang di sekitar Chen Nan, Kimen tiba-tiba berubah warna. Dia tahu ada kekuatan yang kuat di belakang mereka. Chen Nan mengundang Nangong Xianer dan yang lainnya untuk memiliki makna ini bagi Kiman dan yang lainnya, sehingga Kiman bisa mengerti bagaimana cara bergerak satu sisi, agar tidak diganggu. Chen Nangang mencapai kesepakatan diam-diam dengan Nangong Xianer, Li Ruolan dan yang lainnya. Dia juga ingin menunjukkan kekuatan yang meyakinkan di depan orang-orang ini dan memberikan landasan yang lebih kuat untuk kerja sama di masa depan. Dia memberikan pandangan sekilas kepada Rufian Dragon. Orang seperti apa Zijin Shenlong, tetapi gorengan tua yang telah hidup selama ribuan tahun memiliki bulu mata kosong. Pertama berteriak, wow, oh. Di mana si pencuri berbulu berani menyelinap ke tanah harta karun di mana Paman Naga tinggal, dan dengan cepat meninggalkan celananya pergi. Hidung Kiman hampir bengkok, dan kata, celana, telah menjadi mimpi buruknya. Setiap kali dia mendengar kata itu, dia akan melompat dengan refleks terkondisi, rangsangannya terlalu besar, dan sekarang dia ditusuk ke tempat yang sakit di depan umum, tiba-tiba terbakar. Ular berkaki 4, Chen Nan, kamu keluar dari sini. Meskipun Dewa Realem menetapkan bahwa kamu tidak dapat membalas dendam antara hidup dan mati dalam waktu dekat, tetapi tidak ada pepatah mengatakan bahwa kamu tidak dapat bersaing. Hari ini, aku ingin mengajarimu beberapa orang yang tak tahu malu. Petik 2. Dalam kognisi Kiman, hanya Chen Nan dan Zijin Shenlong yang merupakan master tingkat dewa, jadi ketika ada dukungan kuat di belakang, dia bergegas. Di sini, dia agak bingung, dan dua binatang kecil tampaknya, juga praktik budidaya tingkat dewa raja. Ditambah dengan Xuanzang, Qianlong dan yang lainnya, dia benar-benar pusing. Hanya saja dia tidak melihat ke belakang ketika dia membuka haluan, dia dipaksa untuk menyerang oleh bajingan naga. Apakah kamu menantangku? Tanya Chen Nan. Bagus. Ciman memandangnya dengan kesal, kejadian celana, membuatnya hampir tidak bisa mengangkat kepalanya di Dewa Alam. Oke, aku terima. Biarkan kalian berlima pergi bersama. Jika aku kalah darimu, segera kau tahu kamu berbuat dosa. Jika kamu kalah, maka silakan berdiri sebuah tanda di luar kuil api elemental, salah. Tidak hanya Ciman hampir pingsan, orang-orang di belakangnya juga sangat marah, yang terlalu berlebihan untuk meremehkan mereka. Untuk mengetahui 5 orang di pihak mereka, Ciman adalah master tingkat dewa, dan 2 saudara klannya sudah dekat dengan kerajaan Dewa Raja. Malaikat bersayap 8 jelas sudah menjadi penguasa Tuhan. Dan orang kuat berkilauan gemuruh telah mencapai ranah Raja Dewa, dan sangat mungkin untuk mengambil peran tuan dari kuil guntur. Chen Nan sebenarnya harus memilih 1 dari 5 untuk bertarung melawan beberapa Raja Dewa pada saat yang sama, di mata 5, ini terlalu sombong, dan mereka benar-benar memandang rendah mereka. Bahkan Xuanzang, Qianlong, Dongfang Changming dan yang lainnya merasa bahwa Chen Nan terlalu besar, mereka dapat merasakan bahwa Chen Nan masih berada di wilayah Dewa Raja, dan mustahil untuk mengalahkan kekuatan beberapa Raja Dewa dengan cara apapun. Wajah Kiman berwarna hijau, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, oke, sesuai dengan apa yang kamu katakan. Namun, kita akan pergi ke alun-alun Dewa Alam untuk bertarung. Dia memutuskan untuk tidak memberi kesempatan pada Chen Nan. Karena Chen Nan begitu dipercaya, dia mengambil langkah berikutnya. Jika 5 orang membinasakan Chen Nan di alun-alun pusat tempat banyak orang berkumpul, dia pasti akan kehilangan muka. Chen Nan tertegun sejenak, tetapi dia segera mengerti niatnya. Dia tidak bisa mengubah mulutnya. Dia mengangguk dan berkata, oke, kamu bisa memimpin jalan. 5 Kiman pergi dengan mencibir. Setelah terbang tinggi, 5 memanggil orang-orang mereka pada saat yang sama,
mengeluarkan perintah, dan sebisa mungkin untuk mempromosikan perang ini, biarkan lebih banyak orang menontonnya, pastikan untuk membiarkan semua orang di alam dewa melihat Nan dilecehkan. Ayo pergi, semuanya. Makan dan minum, silakan pergi dan nikmati perang raja. Chen Nan Road. Semua orang merasa bahwa Chen Nan tampaknya tidak di bawah tekanan. Dia memandangnya dengan curiga, dan akhirnya bergegas ke alun-alun bersama. Baby Long berbisik pelan di bahu Chen Nan, benar-benar tidak ingin kita pergi. Mereka 5 orang. Tidak masalah, aku yakin. Chen Nan tersenyum. Alun-alun pusat alam ilahi sangat luas, pada saat ini, ribuan dewa telah berkumpul, tidak hanya para dewa dan malaikat utama di barat, tetapi juga para dewa peri di timur. 5 Kiman sudah tiba di tengah alun-alun, menunggu Chen Nan dengan tenang. Baru setelah Chen Nan mendarat, Kiman berteriak keras, mengumumkan kewajiban pecundang untuk bepergian. Meskipun dia demam dengan 5 musuh dan 1 wajah, dia tidak bisa terlalu peduli sekarang, selama dia bisa menginjak-injak Chen Nan, dia akan menjadi pemenang yang mulia. Ada banyak kebisingan di luar pengadilan, dan Chen Nan baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Sekarang, 5 tuan akan bertarung melawannya, yang sangat menarik perhatian. Banyak malaikat dan makhluk abadi masih datang ke sini satu demi satu, dan mereka ingin melihat pertarungan naga ini. Chen Nan, kamu mati. Ciman menghirup, dan ada api yang luar biasa di sekitarnya, dan api membakar langit di atas alun-alun. Dia dengan cepat bergegas menuju Chen Nan, dan dia sangat kuat fluktuasi. 2 adik lelakinya mengikutinya, dan mereka sama-sama dalam kemuliaan penuh. Malaikat bersayap 8 memegang pedang yang mengadili di tangannya, dan berteriak langsung ke langit, merobek kekosongan, membelah pedang yang menyilaukan, dan memotong pinggang Chen Nan. Dekuaso Raiteon meraung, dan langit penuh dengan petir ungu, lengkungan besar tampaknya menembus melalui langit dan bumi, dari awan tinggi, itu membelah langsung menuju Chen Nan, seolah-olah ada pilar ungu besar yang tak terhitung jumlahnya berdiri di antara langit dan bumi, dengan momentum besar sangat. Tubuh surgawi Chen Nan, secepat meteor, kecewa di langit, meninggalkan gambar sisa, dan dengan cepat lolos dari babak pertama pemboman kelima pria kuat yang ganas. Kemudian, berdiri diam-diam di atas langit, tanpa mengungkapkan fluktuasi energi sekecil apapun, dia berkata di mulutnya, peri air berkeliaran di antara langit dan bumi, tolong dengarkan seruanku. Kiman Five tiba-tiba terpana. Chen Nan jelas-jelas seorang pejuang oriental. Dia bertempur melawan tubuh fisik tirani. Pada saat ini, bagaimana, sepertinya melantunkan mantra penyihir. Apa yang kamu lakukan, Chen Nan? Kamu harus berpura-pura menjadi hantu. Teriak Kiman. Chen Nan harus berhenti dan berkata, aku melantunkan mantra dan bersiap untuk melakukan sihir. Aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah penyihir yang kuat di samping artis bela diri timur. Aku melakukannya. Ciman tidak bisa membantu tetapi. Bersumpah kata-kata bersumpah. Bukankah ini ejekan? Semua orang tahu bahwa debut Chen Nan adalah perang sebagai seorang pejuang, dan sekarang jelas penuh dengan gosip. Jika kamu adalah seorang penyihir, aku adalah ksatria naga sialan dari timur. Unsur yang seharusnya sangat elegan, Fire Magic Man, mau tidak mau memarahi. Oh, kamu Palu. Zijin Shenlong di luar alun-alun berhenti, berteriak keras, aku tanda pagar Akeong tanda pagar pamanmu. Manfaatkan naga kakekmu. Katakan, paman naga, aku ksatria vulkan. Petik 2. O tanda pagar Akeong persen. Sialan ular berkaki 4, aku tanda pagar persen dan kuharap aku bisa membunuhmu. Ciman lupa identitasnya, dan disiksa oleh naga emas ungu ketika dia disiksa oleh insiden celana kasar, sekarang dikutuk, dan segera melakukan serangan balik terlepas dari gambar. O tanda pagar persen dan kamu adalah seorang pemadam kebakaran yang akan membakar api dan memasak, dan berani berbicara sebagai dewa utama. Paman Long, aku meludahimu dengan banyak air. Aku bersuara, aku Akeong persen tanda pagar. Banyak dewa peri yang menonton tercengang. Seorang malaikat merasa kering dan bertanya kepada temannya di sebelahnya, lalu, apakah yang mulia kami adalah dewa api? Sepertinya, benar, malaikat di sebelahnya menyeka keringat dari dahinya. Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Sepertinya, 18 generasi kerabat perempuan saling menyapa dengan naga. Ya Tuhan, leluhur sudah ada. Para penonton dewa-dewa barat semuanya tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Air liur Zijin Shenlong terciprat, jika itu tentang memarahi, 10 Cimans tidak dapat dibandingkan dengan dia. Sampai Ciman hampir pingsan, Rauzi Dragon menarik napas. Sayangnya, orang-orang sudah tua dan pelupa, dan beberapa tidak akan memarahi. Keabadian di sebelahnya benar-benar menakjubkan. Kiman dihentikan oleh 2 saudara klan dan malaikat bersayap 8, ia tampaknya bangun bermimpi, mengetahui bahwa gambarnya dihancurkan, dan bergegas menuju Chen Nan dalam kemarahan yang sangat besar. Elemen api yang melayang antara langit dan bumi, tolong dengarkan seruanku. Ciman dan 2 adik laki-lakinya sangat marah dan Chen Nan bisa melakukan sihir apapun yang ingin dia perlihatkan, tetapi tak tertahankan bagi mereka untuk melemparkan sihir api ke dalam nadi mereka. Namun, meskipun Chen Nan menyanyikan sihir api, tetapi tidak menunjukkannya, secara pasif menghindari serangan mereka. Sampai kuasa Raiteon dan 8 winged malaikat menyerang, dia mulai melafalkan sihir guntur, yang benar-benar memukul orang. Sampai akhir, dia menyanyikan keajaiban masing-masing departemen lagi, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, dia membaca mantra lain. Dia ingin menggunakan kesempatan ini hari ini untuk menguji hasil tertentu dan melihat apakah bantuan yang kuat itu bisa seefektif yang dia bayangkan.
Kekosongan di atas alun-alun hancur, awan hitam tak berujung dengan cepat jatuh, dan gas hantu-hantu yang menakutkan langsung memenuhi penonton. Chen Nan sangat gembira, dan pemanggilan hantu surgawi benar-benar berhasil. Dia buru-buru mengirimkan fluktuasi dengan pikiran, menyuruh Tiang Wei untuk menyembunyikan napas langitnya, dan itu tidak harus diperhatikan oleh siapapun, hanya untuk menaklukkan 5 orang di langit. Ada awan ajaib gelap tak berujung di atas langit, lubang hitam saluran ruang besar, hantu langit bersembunyi di dalamnya. Pada saat ini dia sangat sedih dan marah, dia telah menemukan perilaku budidaya sejati Chen Nan, bahkan Kaisar Ilahi tidak. Dia begitu sakit sehingga dia ingin dibunuh oleh kepala. Roh surgawi Qiang Tian sebenarnya menandatangani kutukan hantu surgawi putra ibu dengan Raja Dewa. Ya Tuhan, dia ingin menangis tanpa air mata. Mantra itu sudah berlaku. Dia tidak bisa menolak kehendak Chen Nan, dan dengan sedih mematuhi perintahnya. Menumpahkan semua amarahnya pada 5 orang di udara. Menurut instruksi Chen Nan, dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, hanya cakar hantu besar yang ditemukan dari celah besar di ruang angkasa. Dicakar tulang, dan kemudian dalam sekejap menembak 5 orang di alun-alun. Saudara Kiman, Kuaso Raiteon, dan 8 sayap malaikat hampir koma setelah dibombardir. Ya Tuhan, cakar tulang besar. Ya Tuhan, itu benar-benar sihir, sepertinya itu teknik pemanggilan teratas dalam memanggil sihir. Kerumunan berseru setelah menyaksikan pertempuran. Chen Nan melafalkan semua jenis sihir terlebih dahulu. Pada saat ini, semua penonton berpikir dia benar-benar tahu sihir, dan dia menunjukkan teknik tingkat atas dalam memanggil sihir Grand Summoning. Boom! Cakar hantu besar, seperti boneka kain pengaduk, terus-menerus menghancurkan Ciman 5, meraihnya, membuangnya, dan kemudian menepuk tanah, mengulanginya. 5 orang miskin hampir hancur, mereka seperti boneka, dan mereka diombang-ambingkan oleh dewa-dewa surga sampai mereka akhirnya hancur dan tidak intuitif. Teknik pemanggilan yang mengerikan. Ini adalah suara semua orang saat ini. Xuan Zhang, Qianlong, Li Ruolan dan lainnya terpana. Kapan Chen Nan menjadi ajaib? Mereka tidak bisa melihat kebenaran. Hanya Phoenix kecil, bayi naga, Zijin Shenlong, dan Gu Xi yang menyadarinya. Phoenix kecil hampir berbicara tentang bocor karena kegembiraan. Dia dengan cepat ditutupi oleh mulut naga bajingan. Apakah kamu punya magang? Aku mengajarinya bahwa kondisi masuknya sangat sederhana. Pergi saja ke Elemental Fire Temple dan bersumpah sekali. Petik 2. Semua orang pingsan. Mata indah Nangong Xianer beredar. Matanya bersinar dengan cahaya aneh, seolah menatap mangsa, dan menatap Chen Nan di lapangan tanpa berkedip. Pertempuran harus berakhir, Ciman dan yang lainnya terkoyak oleh cakar hantu, memutar mata mereka, bergerak-gerak terus-menerus di atas alun-alun, dan akhirnya menggigil untuk mengakui kekalahan. Pada saat ini, naga bajingan, seperti pria terhormat, mengambil langkah elegan ke tengah alun-alun dan dengan sopan berkata kepada Ciman, unsur mulianya, Dewa Api, kuharap kau setia pada karakter bangsawanmu dan menepati janji. Kiman melihat naga emas ungu, seolah-olah dia melihat celana panjang menutupi kepalanya, tiba-tiba membuat marah 3.000 kaki, dan kemudian memikirkan perlunya menggantung tanda yang bertuliskan, aku kepala babi, aku salah, di depan kuil utama, dia langsung pingsan. Meski beberapa hari telah berlalu, badai masalah ini belum surut. Chen Nanxi memamerkan teknik pemanggilan hebat, yang legendaris, yang memanggil makhluk mayat hidup yang kuat, yang menyebabkan pendidikan dalam domain dewa. Banyak orang mendiskusikannya, dan banyak dewa barat yang mempraktikkan teknik pemanggilan datang ke Chen Nan untuk meminta nasihat. Pada hari-hari berikutnya, Zijin Shenlong bernyanyi di luar kuil api elemental setiap hari, karena dewa api tidak pernah bergaul dengan merek itu, dan bajingan tua itu berhati lurus membuka konser dengan tenggorokan patah sepanjang hari, menarik banyak orang untuk menonton. Harus dikatakan bahwa berbagai seni bela diri kuno memiliki kekuatan besar. Hanya dalam beberapa hari, Raja Iblis kecil menggunakan surga untuk menemukan pesan, dan sumber kehidupan masih ada, karena ada beberapa keluarga dewa utama. Adapun sumber kehidupan dalam keluarga ilahi utama, Chen Nan memandang rendah hal itu, karena kuantitas terlalu kecil, beberapa tetes atau selusin tetes, yang jauh dari yang dia butuhkan. Erotis Dao Nangong Xianer, memang ada sesuatu yang luar biasa, informasi yang didapatnya lebih akurat. Elemen Dewa Bumi memiliki 5 tetes sumber kehidupan, dan elemen Dewa Api memiliki 3 tetes. Pada saat yang sama dia juga menemukan bahwa apa yang disebut sumber kehidupan adalah mata air yang gemericik, dan betapa besar energi kehidupan yang bisa dibayangkan. Sayangnya, sumber kehidupan pernah mengering dan kemudian menghilang. Namun, para dewa percaya bahwa sumber kehidupan masih ada, yaitu mata pegas yang bergerak. Beberapa orang bahkan curiga bahwa leluhur waktu dan leluhur luar angkasa yang seharusnya telah lenyap, itu karena mereka menemukan sumber kehidupan dan merendam tahun-tahun tanpa akhir, sehingga mereka dapat direproduksi pada hari tanpa langit. Namun, tempat budidaya terakhir dari kedua leluhur diselidiki dengan hati-hati oleh para dewa, tetapi tidak ada petunjuk yang berguna yang ditemukan. Ketika Chen Nan terus mengeksplorasi keberadaan sumber kehidupan, tanggal konvensi immortal semakin dekat dan semakin dekat. Pada saat yang sama, pada saat ini, seseorang datang ke berita bahwa ada perubahan di Dujia Xuanji. Dujia Xuanji dilahirkan dengan perubahan, dan segera menyebar ke surga dan dunia. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Semua orang tahu bahwa sekarang ada Gua Iblis. 6 karakter kuno sebanding dengan Raja semua setan. Tuhan tahu kapan mereka akan kembali. Situasi terakhir adalah alam mendalam kecil di dekatnya, di jalan keluar dari alam mendalam Dujia,
yang terasa terbuka lebar baru-baru ini, mereka menyemburkan fluktuasi mengerikan yang membuat orang merasa berdenyut. Semua orang di alam mendalam ini, di bawah kepemimpinan alam, pergi ke sana untuk pertama kalinya. Setelah mengetahui berita ini, keluarga Chen di bulan pertama kali bertindak, karena orang-orang Cina kuno memiliki permusuhan terbesar dengan mereka, mereka hanyalah musuh yang sudah mati. Mereka segera mengirim para ahli untuk menyelidiki, dan kemudian semua faksi lain di dunia dan dunia juga mengirim orang untuk menyelidiki. Namun, semua orang kecewa, keluarnya Du Jiaxuanji ditutup, dan dia hanya bisa merasakan fluktuasi mengerikan terus keluar. Sepertinya ada iblis besar yang harus dilahirkan, dan sekarang dia sedang mengumpulkan kekuatan. Tidak ada yang bisa mengetahuinya dengan tepat. Orang-orang yang dikirim harus kembali dengan kecewa, hanya menyisakan beberapa orang untuk melanjutkan pengawasan mereka. Di gunung yang tinggi 10 mil jauhnya dari pintu keluar Du Jiaxuanji, seorang gadis di mata Xing Yi dipenuhi dengan air mata, dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, melihat lokasi Du Jiaxuanji. Suaranya bergetar, dan dia menangis dengan sedih, ayah, ibu, kakek, nenek. Semua saudara, semua suku, lebih dari 50.000 orang, semuanya meninggal. Tidak ada yang selamat. Chang Tian, bagaimana saya bisa melaporkan balas dendam dari ketiga sungai dan laut ini? Bagaimana saya bisa mengalahkan keenam iblis itu? Kemudian, suara lain keluar dari tubuh gadis itu, berubah menjadi fluktuasi mental pria, dia juga sangat sedih, dan dia meraung di langit, selama Du Hao masih bernafas, kebencian ini harus dilaporkan. Mungkin Du Hao saya sekarang dangkal dan tidak dapat membantu mereka, tetapi saya bersumpah saya harus hidup dengan baik. Saya harus menyaksikan kepunahan 6 Taiko. Jika itu memungkinkan, saya ingin menjadi yang terakhir, dengan kekuatan kecil saya di keseimbangan terakhir. Hancurkan 6 orang. Gadis muda di Xingyi ini adalah saudara dan saudari Du Hao, mereka adalah satu-satunya yang selamat dari Du Jiaxuanji. Mereka kebetulan sedang berlatih di luar negeri, menghindari pembantaian berdarah yang mengerikan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Pergi ke kota dosa dan pergi ke Akademi Kamikaze yang dapat menciptakan dewa-dewa. Aku ingin memiliki tubuhku sendiri, dan kemudian aku mencari kekuatan. Jika aku bisa membunuh 6 iblis, aku bersedia menjual jiwaku. Du Hao adalah orang pertama dari generasi muda Du. Dengan sumpah ganas, membagikan tubuh dengan saudara perempuannya dan terbang. Segera setelah mereka menghilang, gunung tempat mereka berada. Beberapa tokoh muncul, dan Chen Nan, Zijin Shenlong, Bayi Naga, Gusi, dan Little Phoenix muncul di sana. Zijin Shenlong membuka mulutnya dan sepertinya merasa kejam. Akhirnya, hanya menghela nafas panjang. Chen Nan tampaknya tahu apa yang akan dikatakannya, melihat ke kejauhan, mereka sangat menyedihkan. Jika mereka tidak lagi menargetkan saya, biarkan semuanya berjalan dengan angin. Dia tahu bahwa saudara dan saudari keluarga Du sudah ada di dunia di mana dia milik dua dunia. Aku takut tidak akan ada persimpangan di masa depan. Tidak jauh di belakang Chenan, Qianlong, Xuan Zhang, Nangong Xianer, Li Ruolan, Changming Timur, dan Xiao Tian Xiaowang berdiri di langit, dan lebih jauh lagi, beberapa dewa di barat juga berdiri di awan. Chen Nan berteriak kepada kelompok dewa barat, Elemental Earth God, jika aku gagal, aku pasti akan melakukan sesuatu untukmu. Jika aku berhasil, jangan lupakan janjimu, aku perlu menggunakan Elemental Divine Power Earthmu untuk memberi aku penggalian. Sebagian besar dewa-dewa barat berasal dari dewa-dewa bumi unsur. Dewa-dewa bumi unsur menanggapi dengan keras, yah, selama Anda bisa membuka segel Du Jiaxuanji, dan menjelajahi rahasia di dalamnya. Elemental Earth God sangat mudah, karena meskipun judi gagal, ia tidak harus membayar terlalu banyak. Yang paling penting adalah roh-roh barat yang diwakili olehnya ingin memahami apa yang Du Jiaxuanji jalani saat ini. Gunung-gunung, lembah-lembah dan lembah-lembah di mana Du Jiaxuanji berada memiliki gunung-gunung tak berujung dan pemandangannya sangat indah. Cenan mereka dengan cepat bergegas ke depan Du Jiaxuanji dan segera merasakan fluktuasi yang dahsyat dan mengerikan, yang sepertinya seperti ombak. Bahkan jika pintu keluar ditutup, masih bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ada momentum besar di dalamnya. Chen Nan berdiri di puncak gunung tempat pintu keluar Du Jiaxuanji berada, nyanyian nyaring, unsur api tersebar di antara langit dan bumi, tolong dengarkan seruanku. Di kejauhan, seorang perwakilan dari Departemen Vulkan di antara para dewa barat, hidungnya hampir bengkok, ini triknya. Master Departemen Vulkan, Miracle Man, terbunuh dengan menyedihkan. Elemen bumi tersebar di antara langit dan bumi, tolong dengarkan panggilan saya. Elemen Dewa Bumi juga menatap Chen Nan dengan wajah hitam, dan sekarang roh barat telah menyadari bahwa itu jelas bukan sihir pemanggilan barat, juga bukan teknik pemanggilan Grand Legendaris. Nah, itu sepertinya merupakan beberapa misteri kuno dari timur. Ledakan. Langit segera redup, dan awan hitam tak berujung menyelimuti Dujia Realem-Realem. Dalam lorong ruang gelap yang besar, hantu surga menemukan tengkorak besar dan jelek seperti gunung, dan meraung dalam hatinya dalam kesedihan dan kemarahan, dengan sangat enggan keluar dari fluktuasi spiritual, berkata, hantu surgawi mematuhi perintah ini. Chen Nan memerintahkan, memberi saya bagian realem besar ini, apakah dari pintu masuk atau dari tempat lain. Aku, hantu langit sangat marah dengan 5 rasio, dan itu dengan sengaja melambaikan cakar besarnya ke arah Chenan, tetapi memikirkan kekuatan mengerikan dari ibu anak dan ibu kutukan hantu surgawi, dia mengingat kembali cakar yang akan menari, dan kemudian menjawab dengan bodoh, baik. Ledakan.
Kekuatan Ordo Surgawi mengecam pintu masuk Dujia Suanji. Fluktuasi yang mengerikan pecah dan langsung menghancurkan dua puncak terdekat meskipun gaya pamungkas diterapkan pada suatu titik, fluktuasi agung masih agak menembus. Ini, Tian Gui menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan segel di sini terlalu kuat. Sepertinya, mereka yang mengenakan segel lebih mengerikan daripada aku. Chen Nan merasakan keterkejutan di dalam hatinya. Dia tahu itu pastilah keenam zaman dahulu, bukankah mereka akan kembali? Jika mereka ada di dalam, mereka akan buru-buru masuk ke dalamnya. Sebagai penguasa surga, dapatkah Anda menyeberangi dunia yang dalam dan merasakan pemandangan di dalam? Periksa apakah orang yang memasang segel ada di dalam saat ini. Untuk pertama kalinya, Tian Gui menunjukkan ketakutannya. Dia sangat hati-hati dan hati-hati menggali pikiran, dan menggunakan kesadarannya untuk menyeberang ke alam yang sangat besar. Untuk memahami segala yang ada di dalamnya. Setelah waktu yang lama, dia merasa lega. Tampaknya banyak pikiran yang terbuang, dan sedikit lelah, tidak ada karakter buruk di dalamnya. Tetapi ada banyak jiwa yang melolong di dalamnya, dan fluktuasi besar dalam kehidupan tampaknya memberikan aliran energi yang stabil untuk beberapa formasi jahat. Cepat dan masuklah. Chen Nan sedikit cemas, dia mungkin sudah menebak apa yang sedang terjadi. Ketika 6 pria Swire kembali ke dunia kelima, mereka membantai lebih dari 50.000 orang dan mengumpulkan fluktuasi energi yang sangat besar. Membuka pintu yang sudah ditutup sejak lama, sekarang juga. Saya khawatir tindakan yang sama sedang dilakukan, kali ini sangat mungkin untuk membuka saluran ruang angkasa jangka panjang. Cakar tulang hantu besar seperti gunung. Pengeboman berlanjut, dengan sedikit efek, meskipun pintu segel perlahan-lahan rusak. Tetapi berlangsung seperti ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama. Chen Nan tidak ingin keenam pria kuno kembali begitu cepat. Dia dengan cepat memanggil tentara kuno dari dunia batin. Tombak lukisan Fang Tian muncul, dan pembunuhan itu melaju ke Xiao Han. Kejutan itu hampir pecah. Di kejauhan, apakah itu Qianlong, Nangong Xianer, atau dewa-dewa barat, mereka merasakan intimidasi pembunuhan yang mengerikan. Pada saat yang sama, melalui roh yang samar-samar menakutkan, mereka melihat raksasa kerangka raksasa, hati semua orang menggigil. Roh hantu-hantu berkumpul bersama lagi dalam sekejap, dan roh surgawi menggunakan metode penghalang untuk menghalangi pandangan semua orang. Chen Nan menggendong Fang Tian Huaji dan berteriak kepada para hantu, letakkan kekuatanmu di tangan kami. Hantu surgawi ragu-ragu untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama meremehkan, dia dikhianati oleh fluktuasi mental yang tidak disengaja, dan dia sangat tidak setuju, saya adalah penguasa surga, Anda hanya Raja Dewa, apakah Anda takut kekuatan saya akan mendorong Anda ke atas? Saya tidak ingin mati, jika Anda menghancurkan segalanya, saya pasti akan menghancurkannya. Chen Nan sangat marah dan berkata, Anda adalah seorang im berbulu, benar-benar tak terkalahkan. Lupa bagaimana saya mengalahkan Anda. Aku bahkan bisa menahan kekuatan yang lebih kuat darimu. Ada juga perbedaan besar antara Tianti dan Tianti. Sekarang tidak ada harimau di pegunungan. Setan kecilmu yang berbulu sementara disebut raja. Tapi tidak peduli seberapa bagusnya kamu, kamu juga bekerja untukku. Dia memotong kepalanya dan menutupi wajahnya untuk sementara waktu, dan tiba-tiba membuat Tian Gui benar-benar marah. Tentu saja, kekuatan roh surgawi tidak dapat digunakan secara bebas oleh Chen Nan seperti 8 jiwa. Kekuatan besar roh surgawi hanya disuntikkan ke lengannya, memungkinkan dia untuk melakukan tindakan yang sama secara mekanis, yaitu tebas keras. Prajurit galak Fang Tian melukis tombak, setelah disuntikkan dengan kekuatan perintah surga, itu benar-benar mengerikan, kekuatan sengit membuat orang merasa dingin di tulang mereka. Deru ajaib, di bawah antara langit dan bumi, pegunungan ini, seperti musim dingin yang keras di bulan ke-12 bulan, bunga layu, semua pohon rusak. Binatang buas berjalan dan burung terbang, ada banyak kematian. Niat membunuh yang mengerikan langsung menghancurkan kekuatan hidup mereka. Qianlong, Nangong Xianer dan yang lainnya dengan cepat mundur dan terbang ke dewa-dewa barat yang jauh. Meskipun mereka tidak terlalu terpengaruh, perasaan diarahkan ke hati sangat buruk. Prajurit taring Fang Tianhua tombak hanya dapat digambarkan sebagai horor. Setelah 2 jam, tabrakan sengit di Dujia Suanji dan pembunuhan yang mengerikan akhirnya bertemu, dengan suara keras terakhir, pintu masuk ke Suanji pecah. Di bawah perintah Chen Nan, Tian Gui membuat teriakan menggeram dan bergegas masuk terlebih dahulu. Chen Nan memegang Fang Tianhua halberd saat itu, bayi naga dan Zijin Shenlong mengikuti mereka dengan cermat. Chen Nan tidak menyadarinya sampai dia masuk. Di pintu masuk Suanji, sebuah pilar batu yang patah berdiri dengan tulisan tak berujung yang terukir di atasnya, dan kekuatan segel berasal darinya. Dia tidak bisa menahan keringat dingin, pilar batu yang dihantam oleh pria Taiko dari alam kelima, yang begitu kuat menyegel alam Dujiaxuan, itu mengerikan. Di alam mendalam Dujia, masih sama seperti sebelumnya, lautan mayat dan tulang, pemandangan menyedihkan tidak berubah tapi di seluruh alam besar, ada lebih banyak bayangan jiwa, dan jeritan hantu. Pada saat yang sama, ada energi kehidupan yang tak berujung yang datang dari depan. Cepat, teriak Chen Nan. Dia berspekulasi bahwa fluktuasi kehidupan harus berasal dari pintu ruang jauh di alam mendalam. Qianlong, Nangong Xianer, Xuan Zhang, Dongfang Changming, dan yang lainnya, melihat bahwa hantu-hantu langit telah menghilang, dan pintu masuk Dujia Suanji terbuka lebar, dan mereka dengan cepat bergegas ke depan. Dewa Barat melihat ini, dan dia tidak lagi ragu, semua orang bergegas bersama. Hantu surgawi membuka jalan mereka di depan.
Chen Nan terbang di atas lautan mayat, tombak Fang Tianhua mengepal erat di tangannya, menunjuk ke depan, mengungkapkan energi pembunuh yang tak ada habisnya. Beberapa binatang mengikutinya. Setelah terbang melewati puluhan gunung dan melewati 3 dataran besar, dia akhirnya tiba di daerah yang mengerikan dan bergelombang, gurun yang sepi dan sepi, sebuah gunung batu berlumuran darah yang berdiri dengan tenang, tidak terlalu banyak Xishan lebih baik dikatakan sebagai gunung mayat. Ini adalah mayat gunung yang disiram oleh kehidupan, diwarnai dengan darah keluarga Du. Pada saat ini, keluhan tak berujung melolong dan menari, dan para pendengarnya mati rasa. Di pertengahan gunung, pintu ruang gelap darah bersinar dengan cahaya aneh. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala terus meletus, di mana sumber fluktuasi kehidupan yang kuat. Heaven Ghost akan meledakkan gunung batu ini untukku dan menghancurkan pintu ruang untukku. Chen Nan berteriak cemas. Pada saat teriakan Chen Nanji, ketika hantu-hantu surga punya waktu untuk bergerak di masa depan, ada guncangan gemetar di pintu ruang di mana kehidupan berfluktuasi terus-menerus, dan sosok tinggi terbang lebih dulu. Chen Nan sangat marah sehingga dia tidak bisa membantu tetapi memarahinya, hanya satu langkah lagi. Pintu ruang berdarah terus-menerus meletus dengan gelombang kehidupan yang kuat. Jelas ujung lain pintu ruang sedang melakukan pengorbanan kehidupan kuno. Seseorang akan membuka pintu dua dunia lagi. Chen Nan sangat cemas dan berteriak bahwa hantu-hantu surga akan dihancurkan, tetapi ada raungan panjang di pintu ruang angkasa, sesosok jangkung bergegas keluar, dibandingkan dengan Chen Nan, orang-orang di dunia lebih kuat, lebih dari 1 kaki. Tinggi, sangat mirip dengan sosok Song Zandebe, sangat unik. Chen Nan menjadi hitam untuk sementara waktu, dan tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Betapa mengerikannya 7 orang bijak itu. Mereka tidak akan memahaminya jika mereka tidak mengalami perang tragis secara pribadi. 8 jiwa keluarga Chen, bersama dengan sosok iblis, dan bayangan jiwa di belakang Chen Nan, beberapa serangan bersama, hanya untuk membunuh Song Zandebu yang ceroboh. Pada saat ini, 8 jiwa keluarga Chen tidak ada di sini. Apa yang dia perjuangkan? Hantu surgawi. Di depan pria Taiko, dia hanyalah hantu. Zijin Shenlong, Baby Dragon, Little Phoenix, dan Gusi juga menghadapi musuh. Mereka telah mengikuti Chen Nan sepanjang waktu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa buruknya karakter kuno itu? Qianlong, Xuanzang, Nangong Xianer dan lainnya, serta puluhan dewa tanah barat yang baru saja bergegas, juga menghadapi musuh. Mereka sudah bersiap untuk yang terburuk. Mereka pernah menyaksikan perang itu melalui kristal memori, mengetahui bahwa di hadapan karakter seperti itu, tidak peduli berapa banyak orang yang sia-sia. Orang-orang yang bergegas keluar tinggi dan perkasa, dengan mata seperti bel kuningan, singa dan mulut lebar, penuh kumis baja, tanpa fluktuasi energi, sejalan dengan persepsi Chen Nan tentang mereka. Tapi Chen Nan agak aneh, orang ini tampaknya bukan salah satu dari 6 tokoh kuno yang masih hidup, karena dia melirik sekilas, dan dia agak terkesan. Meninju, untuk membuat semua orang terpana, pria jangkung dan perkasa, setelah berteriak, mengguncang tubuhnya untuk sementara waktu, jatuh langsung, dan menabrak dinding gunung. Bukan salah satu dari ke-6 itu. Chen Nan berteriak dengan hati yang longgar, dan segera berteriak dengan gelombang kesadaran, Tiang Wei, memegang tombak bergambar Fang Tian saya akan bergegas ke saluran ruang angkasa untuk menghentikan kehidupan pengorbanan darah harus dihancurkan. Chen Nan menyelesaikan kata-kata ini dan bergegas untuk menenangkan jiwa para prajurit, meninggalkan sinar pemikiran ilahi sebagai panduan, jika tidak Fang Tianhua tidak akan berhasil dikendalikan oleh para hantu. Meskipun Tian Gui sangat enggan, dia tidak bisa melanggar kehendak Chen Nan, di bawah naungan roh hantu, tubuhnya cepat menyusut, dan dia bergegas ke pintu ruang dengan Chen Tian Fang Tianhua halo. Tentara-tentara yang tak berdaya menebas pintu ruang angkasa, dan gunung batu itu runtuh dan jatuh banyak batu-batu besar, jatuh di mana-mana, tetapi pintu ruang itu tidak dapat diguncang, dan masih berkilauan dengan darah yang samar, dan energi kehidupan terus meletus. Chen Nan membeku sesaat, dan segera ingat bahwa pintu ruang tidak dapat dihancurkan, berteriak, jangan buang waktu di sini, bergegas dengan cepat untuk mencegah energi kehidupan dari banjir ke alam besar dari alam kelima. Hancurkan pengorbanan darah jahat. Petik 2. Untuk menghubungkan dua dunia dengan kekuatan kehidupan, hanya untuk mencegah masuknya kehidupan besar itu dapat mencegah dua dunia terhubung. Tian Gui bergegas dengan raungan panjang melengking. Chen Nan dengan cepat bergegas ke lereng gunung, mengeluarkan pedang yang patah, dan langsung mengenai leher lelaki jangkung yang berbaring di batu gunung. Namun, yang sangat mengejutkan, dia menemukan bahwa orang ini telah mencapai titik di mana lampu itu kering, dan ternyata tubuhnya telah mati. Karena, pada saat ini, dagingnya tidak bertulang seperti dirinya, dan dia lumpuh di sana, hanya gelombang kesadaran spiritual yang masih lemah. Chen Nan berjongkok, meletakkan tangannya di tubuhnya, dan segera terkejut bahwa tubuh dan daging pria itu hampir rusak, hanya kulitnya yang masih utuh, dan bagian dalamnya sudah rusak. Dia bergegas oleh nafas terakhir. Siapa kamu? Chen Nan akan bertanya dengan senian. Meskipun daging pria ini benar-benar hancur, jiwanya masih sedikit berfluktuasi. Aku, utusan Tuan Adrans, kita. Bersama 6 raja kuno yang kembali, perang, aku diutus untuk meminta bantuan. Jiwa rapuh itu mengirimkan fluktuasi mental yang terputus-putus. Ini, Chen Nan tertegun, alam kelima bertempur. Dengan cara ini, ke-6 figur kuno bukanlah kekuatan super absolut. Mereka juga memiliki musuh. Ini harus dianggap kabar baik. Qianlong, Nangong Xianer, Changming Timur, Xuanzang dan lainnya, serta puluhan dewa di barat, juga bergegas ke depan.
Ketika mereka mendengar kata-kata dari utusan alien, mereka kecewa. Keenam anggota Taiko belum kembali ke rumah. Mereka ternyata dalam perang dunia mereka sendiri. Tampaknya lawan-lawan itu harus menjadi pemain kuat dengan berat yang cukup. Bagaimana situasinya di sana? Chen Nan bertanya lagi. Six Sovereign. Ini terlalu kuat, sepi. Seperti setengah dari perang. Banyak orang kuat telah berpaling kepada mereka dan berada dalam krisis. Gelombang jiwa yang lemah tampaknya kecewa. Keluarga Chen Nan sibuk dengan energi jiwa, sehingga dia tidak akan benar-benar mati di tempat. Di pihak kita, hanya ada 4 atau 5 raja, enggan berurusan dengan 6 raja Taiko, dan hanya bisa menggunakan semua jenis harta untuk bertahan dengan keras. Semua orang mengambil napas, bukan karena mereka kagum pada keganasan 6 pria Taiko, tetapi mereka terkejut bahwa masih ada 4 atau 5 orang yang bisa dibandingkan dengan mereka. Mengerikan memiliki 1 atau 2 tuan seperti itu, dan sekarang ada 4 atau 5 orang lagi. Untungnya, mereka memusuhi 6 raja Taiko, jika tidak mereka akan datang ke alam surga dan alam surga pada saat yang sama. Chen Nan berkata dengan suara dalam, saya khawatir Anda akan kecewa. Tidak ada tuan di pihak kita. Tidak ada yang bisa bersaing dengan ke-6 orang itu. Bagaimana ini mungkin? Sisi legendaris ini pernah disebut tempat lahirnya yang kuat. Ini, jiwa yang akan menghilang tampaknya tidak mampu menahan rangsangan yang berat ini, dan itu akan mengecewakan lagi. Chen Nan sekali lagi mencetak energi jiwa untuknya, dan dia melanjutkan dengan susah payah, ya. Saya mengerti. Legenda, pertempuran sebelum zaman kuno, biarkan pembangkit tenaga listrik nyata dunia ini telah jatuh. Itu berantakan. Bahkan jika orang-orang dengan seri ini masih hidup, saya takut mereka semua menyembunyikan penyembuhan. Saya ingin menemukan jejak mereka, saya khawatir lebih baik berada di dunia kita untuk menemukan raja yang tertutup. Petik 2. Fakta-fakta itu mirip dengan apa yang dia duga. Taiko dikalahkan setelah Perang Dunia I, tetapi dia tidak tahu bahwa bahkan mereka yang tidak beruntung telah memasuki dunia ketiga. Chen Nandao, jika Anda dapat memasuki dunia ketiga, Anda dapat mencoba keberuntungan Anda. Yah. Saya tidak tahu apakah Anda menyebut dunia itu dunia ketiga. Menurut pengetahuan kami, itu sepertinya tempat yang sulit, seperti itu adalah penjara yang sangat besar. Ada beberapa tuan di sini, beberapa orang telah masuk ke sana. Petik 2. Jiwa yang lemah tampaknya menjadi sedikit bersemangat, dan api jiwa melompat dengan keras, tetapi dengan cepat redup lagi. Dia berkata dengan susah payah, dunia kita dan dunia di sisi Anda, jika tidak ada pintu ruang abadi kuno ini ada. Kalau tidak sulit untuk terhubung. Dan apa yang Anda sebut dunia ketiga, bahkan lebih aneh, tampaknya menjadi tempat pengasingan, Tuan Tian, bisa masuk. Tapi, jika Anda ingin kembali, Anda tidak dapat melakukannya tanpa ribuan tahun lakukan. Ribuan tahun kemudian, semuanya terlambat. Petik 2. Ini bukan kabar baik, yang berarti bahwa iblis dan orang lain tidak dapat kembali selama ribuan tahun. Selama periode ini, tidak ada yang bisa bersaing dengan ke-6 Taiko. Chen Nandao, bagaimana Anda datang ke sini, apakah Anda juga membuka saluran ruang angkasa dengan pengorbanan darah seumur hidup? 6 orang kuno tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Dikatakan bahwa pihak mereka, ada seorang raja yang belum pernah muncul. Tampaknya di duniamu, mereka mengirim orang untuk membantai puluhan ribu jiwa untuk membuka pintu ruang, untuk menemukan orang untuk kembali. Aku mengambil kesempatan itu, bergegas sampai mati. Petik 2. Chen Nan tidak bisa membantu tetapi mengencangkan pedang langit yang terbelah, ke-6 kuno tidak tahu bahwa Song San Dep sudah binasa. Ini adalah tong yang meledak. Setelah berita itu disiarkan, mereka mungkin berbalik dan membunuh dengan segera. Jiwa yang lemah menatap Chen Nan dengan mata penuh harapan dan berkata, pada awalnya, orang-orang di duniamu menekan 7 raja kuno. Bukankah ada di antara orang-orang itu yang menghilang? Biarkan ke-7 orang ini kembali. Aku bilang, kamu hanya bisa pergi ke dunia ketiga untuk bantuan, andai saja kamu bisa menyelesaikan masalah saat kembali. Jiwa yang lemah menghela nafas dalam hati, dan akhirnya keluar bahwa kesadaran berfluktuasi dan berkata, krisis, tidak jauh dari Anda, ke-6 raja kuno tampaknya, biarkan mereka menemukan orang ke-7, dan orang-orang itu tidak perlu kembalilah, tetap di dunia ini dan berlatihlah dengan keras, biarkan orang-orang di dunia ini membunuh darah. Petik 2. Semuanya menarik napas. Chen Nan mengerutkan kening dan bertanya, kali ini, akankah mereka membuka saluran ruang angkasa, apakah itu akan menjadi penetrasi permanen? Tidak mungkin selamanya. Setiap kali puluhan ribu pengorbanan darah roh. Perikop ini akan berlalu. Kau tidak bisa menghentikannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, jiwa dari dunia kelima, jiwa benar-benar redup, bahkan Chen tidak ada gunanya bagi Nan untuk memberikan energi jiwa lagi. Chen Nan berbalik dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, kalian semua mengundurkan diri dari alam Dujiaxuan sekarang. Ingatlah untuk bekerja sama untuk menghentikan pintu keluar dan mencegah makhluk hidup lewat. Kami akan menutup pintu dan memukuli anjing itu nanti. Jelas, hati semua orang sangat berat, lagi pula, itu adalah musuh yang kuat dari dunia lain. Chen Nandao, tolong percaya bahwa pemanggilan saya harus membunuh mereka. Chen Nan tidak membiarkan Zijin Shenlong, Little Phoenix, dan Dragon Baby mengikuti mereka, dia berbalik dan dengan cepat bergegas menuju pintu ruang. Qianlong, Nangong Xianer dan lainnya, serta puluhan dewa dari barat, bergegas menuju pintu keluar Dujiaxuanji.
Setelah bergegas ke pintu ruang di mana darah itu berkedip, Chen Nan diam-diam menyaksikan orang-orang yang jauh menghilang, dan kemudian mulai memanggil hantu-hantu surga. Aku tidak bisa menghentikannya. Setelah kemunculan hantu surgawi, hal pertama adalah mengeluh bahwa dia tidak bisa menghentikan energi dari persembahan kurban darah terus-menerus melalui dua alam. Tidak perlu menghentikannya, biarkan mereka datang. Tunggu sampai semua orang lain masuk dan lorong ditutup. Kamu memberi saya cincin pembunuhan dan membunuh mereka semua di bagian realem mendalam ini. Di mata Heavenly Ghost, api hantu menyeramkan melintas, dan dia menyeringai dengan kejam, mengirimkan fluktuasi mental yang membuat kulit kepalanya menggeliat. Baru-baru ini, dia sangat tercekik, dan ada dorongan untuk pembantaian gila. Chen Nan menarik tombak di cat Fang Tian, dan dengan cepat mengambil Tian Ghost dari pintu ruang angkasa. Tian Gui berubah menjadi tubuh besar, dan kerangka seperti gunung bersalju itu menyilaukan. Dalam 2 jam terakhir, langit cahaya putih bergegas keluar dari pintu ruang angkasa, dan fluktuasi vitalitas kehidupan yang tak berkesudahan akhirnya menembus 2 bidang dan terbang kembali meraung-raung banyak jiwa. Tak berdosa di luar gunung batu. Ayo, mata Chen Nan tertuju pada pintu ruang, dia sudah merasakan rasa penindasan. Sepotong ruang di sekitar pintu ruang itu rusak, dan lusinan pria kuat dengan tinggi 1 kaki bergegas keluar. Karakteristik yang paling khas dari orang-orang di dunia kelima adalah tinggi badan mereka. Mereka bahkan menggunakan arai teleportasi di saluran luar angkasa, dan kelompok itu bergegas ke Dujiak Xuanji dari ujung yang lain dalam sekejap. Chen Nan dan Tian Gui melihat jauh. Dia berkata kepada Tian Gui, kami akan mundur dulu, menunggu mereka semua datang, dan menutup saluran sebelum kita mulai. Mereka dengan cepat bergegas menuju pintu keluar Dujiak Xuanji. Mereka yang baru keluar tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka mengawasi alam Dujia mendalam sampai beberapa kelompok orang bersama-sama dan lorong antara dua alam ditutup lagi sebelum mereka bergegas keluar. Tanpa fluktuasi energi, tidak ada cara untuk menilai kekuatan mereka. Hantu meraung, dan kerangka besar seperti gunung langsung terlihat, melambaikan cakar hantu besar ke arah ratusan orang, dan awan hantu tebal menghalangi pandangan belakang. Chen Nan tidak menindaklanjuti dan mundur ke pintu keluar Xuanji. Semua orang melihatnya keluar dan bertanya, tutup pintu dan lepaskan hantu. Tak satu pun dari orang-orang itu dapat melarikan diri. Chen Nan masih sangat yakin tentang kekuatan hantu surgawi. Lagi pula, ketika tidak ada tatanan surgawi, hantu surgawi adalah raja. Benar saja, jauh di dalam alam mendalam yang dalam, ada semburan tangisan yang menyedihkan. Bagaimana dengan orang kuat di dunia kelima? Dalam menghadapi kekuatan absolut, kita juga harus dibunuh. Kamu, dagingnya telah mati, dan fluktuasi jiwa juga dianggap telah dihancurkan oleh utusan dunia kelima. Tiba-tiba ada sedikit fluktuasi spiritual, dan dia belum sepenuhnya mati. Lupakan, katakan, kamu. Pemimpin tim, menurut duniamu, tampaknya adalah Master Junior dari Ordo Surga. Setelah mengatakan ini, dia sepertinya benar-benar mati. Oh tanda pagar Akeong persen. Chen Nan benar-benar memiliki keinginan untuk mengutuk orang. Hal yang sama berlaku untuk semua orang ini terlalu terengah-engah untuk kata-kata, kan? Kata-kata penting seperti itu hanya diucapkan sampai sekarang. Benar-benar keji. Benar saja, raungan bisu dari roh surgawi keluar dari Dujia Realem. Bisa dibayangkan bahwa dia bertemu musuh yang kuat. Namun, Chen Nan tidak berkecil hati, dia siap untuk mengirim tombak Fang Tianhua yang tiada taranya ke dalamnya. Namun, pada saat ini, kurir dunia kelima, yang mengira itu benar-benar mati, memiliki gelombang mental yang lemah. Satu hal lagi, lupa mengatakan, 1 dari 6 Raja Taiko, salah satunya, ada di ujung lorong, aku tidak tahu, dia tidak datang. Aku bergantung, apakah kamu masih mati? Zijin Shenlong melompat duluan. Chen Nan tidak sabar untuk mencekik pria ini. Berita besar hari ini, dia terengah-engah sampai sekarang, sebenarnya bertahan katakan saja. Brengsek, bahkan bayi seksi Nangong Xian tidak bisa tidak bersumpah. Salah satu dari 6 Sovereigns. Siapa yang bisa menjadi musuh? Sekarang, semua orang di lokasi ingin bergegas dan mencekik pria yang menghela nafas dan bernafas sampai saat ini. Cepat, sekarang semua orang mundur. Chen Nan berteriak, seberapa jauh semua orang bisa lolos. Sekarang tidak ada yang bisa menjamin bahwa raja tidak datang, hanya untuk melarikan diri ke sini terlebih dahulu. Semua orang naik ke langit. Aku masih, belum mati, tapi, bernafas. Utusan di tanah berkata lagi dengan ayunan roh yang samar. Semua orang jatuh cinta padanya. Aku mengandalkanmu, orang kuat abadi ini masih hidup. Aku bersandar pada mengandalkan bersandar. Paman Long. Memelukmu secara pribadi, aku melihat kamu dapat bernapas beberapa napas, nenek-neneknya, naga marah. Naga itu bergegas, meraih kerahnya, dan melarikan diri ketika dia bangkit. Xuan Zhang, Xiao Tian Xiao Dewang, Chang Ming Timur dan yang lainnya segera bertebaran menuju kuartet, sementara puluhan roh barat tidak menoleh ke belakang dan berjalan menuju langit barat yang jauh. Chen Nan lari. Beberapa binatang buas berbalik dan melihat Chen Nan masih berdiri di tempat. Chen Nan berfluktuasi dengan kesadarannya, dan berbicara dengan hantu surga di alam Dujia mendalam. Pimpin musuh yang kuat ke Gunung Fengdu, ke Tian Keng yang terkubur dengan loh batu. Awau raungan. Tian Gui meraung ngeri, jelas tidak bisa menghentikannya. Untuk melanjutkan, jika Anda ingin mengetahui masa depan, silakan masuk, lebih banyak bab, dukung penulis, dukung membaca asli.
Chen Nan berteriak kembali ke Zijin Shenlong dan bayi naga, kamu pergi dulu, jangan khawatir bahwa aku tidak akan dalam bahaya. Beberapa orang tahu emosinya, tahu dia tidak bisa dicegah, dan berhenti berbicara omong kosong, membubung ke langit dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Chen Nan memegang Fang Tianhua halberd dan berdiri diam di pintu keluar Du Jiaxuanji. Du Jiaxuan Realem, seperti air mendidih, bergetar hebat, tidak hanya deru langit dan hantu, tetapi juga jeritan dari waktu ke waktu. Tian Gui telah membunuh banyak pemain kuat di Fifth Realm. Saat ini, dia telah menghadapi musuh yang kuat mirip dengan basis kultivasinya dan bertarung dengan sengit. Untuk saat ini, tampaknya penguasa kuno belum datang secara langsung. Baik Chen Nan maupun roh surgawi tidak pernah merasakan potensi pihak lain yang mengerikan. Bagaimana situasi Tian Gui? Jangan bersikeras, pergi ke Gunung Fengdu dan membawanya ke Tiankeng. Awal, The Heavenly Ghost meraung, dan berkata dengan suara, anak laki-laki kecil yang keluar diperas oleh cakar saya, dan hanya ada selusin ikan yang tersisa di jaring. Namun, bukan satu orang, tetapi dua. Utusan dari dunia kelima mengutus ibunya. Aku sekarang terjerat. Petik 2. Jauh dari langit, ribuan mil jauhnya, Zijin Dragon yang terbang, utusan dunia kelima di punggungnya, roh-roh yang bersemangat bertarung dalam perang dingin, dan bangun lagi, gemetar, seseorang, mengutuk aku. Petik 2. Oh tanda pagar persen tanda pagar. Kamu belum mati. Zijin Shenlong sangat kesal dan berkata, tidak perlu memikirkannya, orang yang mengutukmu adalah kami, kamu bisa bernapas terlalu banyak, nafas terakhir belum tertelan turun. Apakah Anda punya sesuatu untuk mati? Petik 2. Setelah hening sejenak dari Fifth Messenger, suara samar keluar, berkata, aku ingat, satu hal yang belum dikatakan. Zijin Shenlong gila, dan Dragon Baby, Gusi dan Little Phoenix tidak tahan lagi, orang ini benar-benar terdiam. Rata dia, rata sampai merokok, rata sampai menelan. Tidak masalah jika kamu tidak mendengarkan berita. Lagi pula, mulut gagak ini lebih buruk daripada berita yang diucapkan setiap saat. Zijin Shenlong berteriak, bayi naga bergegas terlebih dahulu, dan energi jiwa berbentuk jarum yang menyengat jiwa menghantam jiwa sisa kurir kelima. Tao, Tuhan berkata kamu sangat keji. Sepertinya ada dua orang junior-junior yang memimpin tim. Ternyata itu menjadi berita yang lebih buruk. Beri aku skuad kejam, orang kuat abadi ini. Tampaknya dia tidak bisa mati sama sekali. Zijin Shenlong berkata dengan marah, selama orang ini berbicara, tidak ada kata-kata yang bagus. Salah, ada kabar baik. Jiwa yang tersisa bergidik dengan rangsangan bayi naga. Tao, ketika saya datang. Meskipun pihak lain, ada seorang raja kuno di samping, tetapi pihak kami juga memiliki seorang raja, jika tidak, bagaimana saya bisa bergegas? Setelah mengatakan ini, dia benar-benar tidak bergerak. Di dunia Du Jiaxuan, cakar hantu besar dari hantu surgawi terus-menerus memecahkan kehampaan. Namun kedua lawannya sama-sama mengerikan. Metode hantu surga tidak bisa secara efektif membunuh satu sama lain. Chenan Chuanyin berkata, jangan memukul fluktuasi energi. Jangan menyentuh mereka, jangan menyentuh mereka, jangan mendesak mereka keluar. Dia pernah bertarung melawan Song Zandep, sangat menyadari wilayah mengerikan dari orang kelima, mereka memiliki latihan dasar yang sangat spesifik dan dapat memanfaatkan kekuatan lawan mereka untuk mereka gunakan sendiri, dan hanya pertempuran tiran yang paling efektif. Heaven Ghost sudah memiliki masalah ini dan secara bertahap mengubah cara bertarung, tetapi wujudnya masih sangat parah. Kurang dari setengah jam telah berlalu, dan penguasa kuno dari kerajaan kelima masih belum muncul, tetapi pada saat ini roh surgawi tiba-tiba berteriak dengan ngeri, tidak. Aku merasa seperti ada yang jauh lebih besar, dapat disembelih. Binatang buas kuno dari jiwa manusia akan bergegas keluar dari pintu ruang. Petik 2. Hantu surga dapat memiliki perasaan ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa ujung pintu ruang itu mengerikan. Tidak ada keraguan bahwa itu pasti salah satu dari 6 Raja Swire. Chen Nan buru-buru mendesak cepat. Gagasan itu berhasil menembus penghalang dan memimpin dua orang kuat junior tingkat ke Tiankang. Jika Raja kuno bergegas, dia pasti akan mengejarnya di sana, jadi cepatlah. Pada saat ini sangat mendesak dan mendesak. Tian Gui meraung lagi dan lagi, akhirnya menemukan kesempatan, meledak dengan raungan nyaring. Chenan berada 100 mil jauhnya dari Dujia mendalam realem dalam sekejap. Hantu langit hancur berkeping-keping terbang dari pintu keluar Dujia mendalam realem. Dua orang kuat junior alam 5 ke 5 Li Xiao terus mengejar. Setelah hari tanpa langit, 3 pusat kekuatan surgawi adalah Raja dan adalah penguasa sejati. Mereka terus memecahkan kehampaan dan bergegas menuju Gunung Fengdu. Chen Nan merasa bahwa mereka akan pergi, dan bergegas kembali ke Dujia Suanji. Pada saat yang sama, 19 angka juga baru saja bergegas keluar dari pintu keluar Suanji. Itu adalah ikan di jaring yang berada di bawah cakar langit. 7 atau 8 dari mereka dibunuh oleh Chen Nan merasa bahwa dia adalah penguasa Tuhan. Chen Nan menggendong Fang Tianhua halberd, menari tanpa angin dan berkibar, menembakkan 2 listrik dingin di matanya, melirik 1 tembakan, dan berkata dengan dingin, ya Tuhan, bagaimana dengan bahkan seorang raja-raja? Kau tidak diperintahkan untuk apakah darah membunuh dunia ini? Tidak ada 2 tuan tingkat, saya melihat badai apa yang dapat Anda ubah. Petik 2. Taiko Liu Jun sudah tahu bahwa para guru surga di sini telah memasuki dunia ketiga, dan biarkan 2 guru junior surgawi memimpin tim, stabil untuk menyapu 2 wilayah di sini. Namun, terkadang banyak hal yang tidak terduga.
Mereka tidak akan memikirkan keberadaan hantu, juga tidak akan mengharapkan lubang menunggu orang untuk masuk. Lebih dari selusin kekuatan kelima, semuanya tinggi dan tinggi, masing-masing tinggi dan megah, semua mata semuanya terfokus pada tombak Fang Tianhua di tangan Chen Nan. Tiba-tiba, seseorang menggigil ketakutan, ekspresinya sangat bersemangat dan ketakutan, dan berteriak keras. Meskipun Chen Nan tidak bisa memahami kata-katanya, pikiran spiritualnya tidak memiliki negara, dan dia dengan cepat menyadari apa yang dia katakan dari fluktuasi kesadaran mereka. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa prajurit yang bergetar itu memiliki karakteristik yang mirip dengan tombak dewa duri legendaris? Mengapa aku merasa seperti ini? Bukankah pedang Raja Songzandep? Petik 2. Jelas, semua orang merasa salah, dan emosi semua orang sangat bersemangat. Beberapa dari mereka menunjukkan senjata di tangan mereka pada saat yang sama dengan tombak kuno perunggu dari mantan tokoh kuno Songzandep. Tentu saja, ini adalah tiruan, dan tidak mungkin untuk menandingi tombak kuno. Mereka adalah keturunan Songzandepdi, dan mereka tahu betul tentang senjata nenek moyang mereka. Apakah Anda berbicara tentang Songzandebu? Dia dibunuh oleh saya. Pada saat ini, Chen Nan sangat marah sehingga seluruh orang seperti iblis, dan listrik dingin di matanya seperti lightsaber besar, yang membuat orang-orang di sisi yang berlawanan merasakan formasi. Perasaan geli. Bajingan, apakah Anda berani bersikap tidak hormat kepada Raja Songzandebu? Selusin orang di seberang jalan sangat marah dan menegur Chen Nan. Haha, hahaha. Chen Nan tertawa keras, dan kemudian kata-katanya sangat dingin. Mengangkat tangannya bisa disebut tentara sengit pertama di dunia dan berteriak, perasaanmu benar. Ini yang kau katakan adalah tombak Dewa Duri, tetapi jauh melampaui tombak Dewa Duri. Sudah ditelan jiwa prajurit yang menusuk tombak dewa. Sekarang itu senjataku. Petik 2. Mustahil. Kamu berbohong. Nenek moyang tidak bisa dihancurkan oleh surga. Kamu pasti mencuri senjata iblis. Titik titik titik. Kamu benar-benar naif. Aku malas berbicara omong kosong. Bukankah kamu diperintahkan untuk membunuh kami dalam darah? Lihat siapa yang menjadi daging papan memotong hari ini. Kata-kata Chen Nan dingin dan sensasional. Meskipun ia adalah latihan kultivasi tingkat dewa, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat surga, dan ia memiliki tubuh yang begitu menakutkan. Bahkan di hadapan beberapa dewa, dia tidak khawatir tentang kematiannya. Membunuh. Tidak ada yang bisa dikatakan di hadapan musuh yang sudah mati. Chen Nan menari Fang Tian dan melukis tombak itu, dan seluruh langit bergetar dengannya. Orang-orang pembunuh, dingin dan sensasional, di tempat, mereka terbang kehidupan orang-orang kuat yang tidak dipaksa oleh dunia kelima. Kembalilah. Para tuan yang mencapai kerajaan Dewa King buru-buru berteriak. Karena prajurit tak tertandingi itu sangat jahat, potensi, kuat yang tampaknya mampu melahap jiwa manusia. Tuan yang belum mencapai tingkat Raja Dewa belum berdebat. Cepat kembali ke Dujia Suanji. Mereka benar-benar tidak berani membayangkan bagaimana seorang prajurit yang sengit akan terkejut jika mereka dipegang di tangan seorang celestial rank yang kuat. Seorang lelaki raksasa dengan selendang dan tinggi 2, memegang tombak ilahi di tangannya, berteriak, aku pergi untuk menjemputnya, dan bahkan memfitnah leluhur. Tanpa persetujuan orang lain, pria raksasa itu bergegas dengan tombak, dan yang lain mencoba untuk menghentikannya terlambat. Mata Chen Nian menembakkan 2 lampu dingin yang menakutkan, tombak Fang Tianhua perlahan-lahan terangkat, memegang tombak dengan kedua tangan, dan kemudian sayap di antara 2 tulang rusuk terbentang, yang bahkan lebih cepat dari komet, bergegas dalam sekejap naik. Peerless Fang Tian menarik tombak, dan dalam sekejap membelah tombak berduri, tombak-tombak tajam, dan langsung menghancurkan tubuh-tubuh lawan. Tombak ganas melewati, dan Chen Nan mengikutinya. Hujan darah melayang, dan darah merah menghiasi langit. Tubuh jangkung itu terbelah menjadi 2 bagian, dan wajah-wajah yang terpisah mempertahankan ekspresi panik yang luar biasa. Jiwanya juga dihancurkan oleh tombak itu dalam sekejap. Cenan dan tombak berlari di antara 2 bagiannya. Adegan itu sangat mengejutkan, Tuan Raja Dewa terbelah oleh Cenan dalam sekejap. Untuk mengetahui bahwa Tuan Dewa tidak hanya pemain yang kuat di sisi Cenan, tetapi juga master di dunia kelima. Kontes mereka secara tidak langsung mencerminkan perbandingan kekuatan antara 2 alam. Bagaimanapun, para penguasa surga semua barang antik tua. Tuan para dewa adalah harapan masa depan. Jika ada kontes nyata, Chen Nan tidak bisa begitu saja membunuh musuh, karena keduanya ingin bertarung, maka pria yang ceroboh itu terlalu lemah untuk musuh, dan Chen Nan telah mengumpulkan semua kekuatan untuk mau memukul bola, menghalangi pihak lain dengan bantuan prajurit sengit tiada taraf Fang Tianhua Halberd, ini telah mencapai efeknya. Bunuh dia. Sambil menangis, keenam Raja Dewa yang tersisa bergegas menuju Chen Nan bersama. Tapi Chen Nan tidak panik, sekarang dia tidak takut dengan pertempuran kelompok. Jika itu benar-benar tak terkalahkan, ia dapat mundur dengan cepat. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah apakah Sovereign Archite di sisi lain dari pintu ruang akan benar-benar datang. Alasan mengapa dia kembali adalah untuk mencari tahu. Chen Nan tidak memiliki kata-kata tambahan, menari dengan tombak Fang Tian bergegas, tubuhnya dilemparkan seperti besi dan baja, gelap dan tinta panjang menari dengan angin, dan pisau tombak yang tajam mencerminkan hati yang dingin dan bergetar. Terang, buru-buru untuk membunuh dalam 6 orang. 1 raja dan 6 raja. Meskipun tekanannya tidak terbayangkan, darah yang berperang di tubuh Chen Nan berangsur-angsur mendidih, dan hanya kemenangan yang hampir mustahil ini yang bisa membangkitkan potensi di tubuhnya. Sudah lama sejak saya benar-benar menghadapi ancaman kematian.
Hari ini, ia menari Fangtian dan menggambar tombak seperti angin, dan ingin menembus ancaman hidup dan mati ini. Tapi, Tuhan sepertinya tidak memberinya kesempatan hari ini. Dua raungan panjang datang dari jauh. Aku ikut juga, Amitabha. Qianlong dan Xuan Zhang bergegas bolak-balik. Mata Qianlong bersinar dengan cahaya berapi-api. Murid iblis ini seperti dewa kematian sudah menjadi orang gila yang suka berperang, dan dia telah bertarung dengan orang-orang baru-baru ini. Sekarang, bolak-balik dan lihat lawan seperti itu, tidak mungkin jika Anda tidak bergabung. Pada saat ini, Xuan Zhang telah mengetahui bahwa temperamen beku tersebut telah menghilang. Pada saat ini, ia telah menjadi biksu darah yang haus darah dan ada darah di matanya. Buddha besar dan setan besar. Keduanya adalah dewa. Dia bergegas tanpa mengatakan apa-apa, dan menyambar dua lawan. Hehe, terkekeh seperti lonceng perak. Karena suara langit yang jauh, Nangong Xianer Kai mengepak. Tubuh seksi dan mempesona itu kecewa di udara, dan mendekat dalam sekejap. Kulitnya seperti salju, sosoknya anggun, dan wajahnya cukup cantik untuk membalikkan pesona semua makhluk hidup. Kekuatan yang ditampilkan saat ini terlalu tak terduga untuk Chen Nan. Begitu dia datang, dia mengambil dua lawan dan membawa mereka ke kejauhan. Qianlong sepertinya melihat ekspresi terkejut Chen Nan. Tao, jangan kaget. Kamu mungkin tidak tahu siapa dia. Aku mencari seseorang untuk bertarung di surga belum lama ini. Aku mempelajari identitas aslinya. Dia adalah tubuh asli penguasa Tao. Apa? Chen Nan benar-benar terkejut, tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Nangong Yin. Nenek moyang surga alam Dao mungkin mengalami kecelakaan, karena Xuan Jie yang dia tinggalkan di dunia hampir runtuh. Mengingatkan beberapa hari yang lalu, ketika Nangong Xianer memasuki alam surga barat, semua bintang dan bintang memegangnya di tengah seperti bulan, yang semuanya sepertinya mengkonfirmasi kata-kata Qianlong. Mengetahui yang sebenarnya di balik Nangong Xianer, Chen Nan merasa sedikit aneh. Kedua wanita, tawanan itu jelas tidak mungkin membunuh mereka, tetapi menurut kepribadian Nangong Xianer yang dikenal, dia seharusnya tidak nyata. Bejat, Qianlong dan Xuan Zuang kuat, tetapi mereka sangat tidak cocok untuk berperang melawan orang-orang dari alam. Kelima, sampai mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat melihat fluktuasi energi, mereka secara bertahap membalikkan situasi. Chen Nan bertempur dengan dua tuan Raja Dewa, tekanannya jauh lebih mudah daripada sebelumnya, dan akhirnya tombak membelah kepala tanah lawan, menghancurkan jiwa pihak lain, dan membiarkan darah mengalir di tubuh, dan kemudian tombak langsung mengarahkan lawan lainnya potong pinggang. Melalui hujan darah, ia bergegas ke realem Dujia mendalam, tanpa kebaikan, melambaikan tentara ganas di tangannya, dan menghancurkan semua yang tersisa kuat di alam kelima. Darah menodai pakaian lantai, mayat-mayat yang pecah berserakan di mana-mana, merasakan kegelisahan di pintu ruang berangsur-angsur menjadi tenang, Chen Nan tidak bisa menilai apa yang akan terjadi. Ketika dia bergegas keluar dari Dujia Xuanji lagi, Qianlong dan Xuan Zuang sudah mengalahkan lawan mereka, kedua pria itu seperti setan. Mata Qianlong menunjukkan cahaya panas, dan mata Xuan Zuang menunjukkan darah bersemangat, seperti menonton tikus putih umumnya melihat kedua tawanan. Mereka memperjelas bahwa harus mempelajari alam kelima, termasuk metode kultivasi mereka, dan kemudian keduanya melarikan diri untuk bertemu satu sama lain dan bertemu satu sama lain di alam surga barat. Chen Nan juga meninggalkan Dujia mendalam realem dan bergegas menuju Gunung Fengdu. Orang-orang dari kerajaan kelima, kecuali dua master junior tingkat tier, semua terbunuh. Dia sekarang sangat ingin tahu bagaimana Gunung Fengdu berjuang. Ketika Chen Nan tiba di Gunung Fengdu, dia hanya melihat gambar menakutkan terakhir. Dua orang kuat junior dari jajaran surga benar-benar terpikat ke Tian Keng oleh hantu-hantu surga. Setelah mereka bergegas ke monumen batu besar, mereka seperti dua batu kecil yang tenggelam ke laut, bahkan tanpa gelembung kecil muncul. Itu benar-benar menghilang. Hanya bisa digambarkan dengan ngeri. Roh surgawi menggigil ketakutan dan berkata pada dirinya sendiri, saya benar-benar mati. Saya hanya sedikit lebih dekat. Saya dihancurkan oleh setengah dari latihan kultivasi saya. Chen Nan tidak panik, tetapi sangat gembira. Ini memang Tian Keng. Mungkin benar-benar itu bisa digunakan untuk membunuh Raja Purba yang mengerikan. Biarkan hantu-hantu surga terus berlatih di Gunung Fengdu, Chen Nan memutuskan untuk pergi ke barat untuk menggunakan persepsi tentang unsur dewa bumi, yaitu menggali tanah tiga kaki untuk menemukan mata air sumber kehidupan. Kebangkitan Yuxin harus membutuhkan sumber kehidupan. Pada saat yang sama, Chen Nan ingin menggunakan sumber kehidupan untuk menyediakan energi kehidupan bagi 8 jiwa. Harus diketahui bahwa nenek moyang waktu dan leluhur ruang seharusnya menghilang, tetapi dikatakan bahwa mereka selamat dengan bangga karena mereka menemukan mata-mata yang legendaris. Mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar hidup kembali, tetapi waktu yang singkat juga harus berperan. Sementara Chen Nan masih di Gunung Fengdu, realem Dujia mendalam yang jauh, tidak ada fluktuasi kehidupan di pintu ruang, tapi tiba-tiba pilar batu besar dipukul dari dalam dan dimasukkan secara diagonal ke Dujia mendalam realem. Chen Nan meninggalkan Gunung Fengdu dan tidak segera kembali ke alam surga barat. Dia selalu merasa sedikit gelisah di hatinya dan merasa bahwa akan ada peristiwa besar yang terjadi. Pada akhirnya, dia kembali ke Dujia Xuanji lagi, di mana dia melihat puluhan bayangan bergetar. Orang-orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh pasukan surgawi dan manusia, dan mereka memperhatikan semuanya di sini untuk waktu yang lama. Melihat penampilan gelisah mereka, Chen Nan tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Benar saja, setelah dia dengan cepat bergegas ke alam mendalam Dujia, dia jelas merasa tidak normal, roh.
Pembunuh dingin meresap ke seluruh alam mendalam, yang bahkan lebih suram daripada angin musim gugur yang menyapu dedaunan. Tapi itu bukan dinginnya musim dingin bulan ke-12. Dingin seperti ini membuat orang merasa putus asa, membuat orang rentan terhadap kesepian dan kehancuran diri, dan niat membunuh dingin yang penuh godaan magis. Kejahatan pembunuhan yang mengerikan sangat ekstrim. Chenan Jianmei sedikit mengernyit, mengingatkan untuk terbang menuju kedalaman realem mendalam, melewati lautan mayat, dan dia muncul di padang pasir yang sunyi. Melihat pintu ruang dari jauh, dia langsung membeku. Saya tidak tahu kapan gerbang batu di mana pintu ruang terletak di depannya memiliki kolom batu tambahan dimasukkan secara diagonal ke tanah. Itu adalah pilar batu cian dengan panjang 10 kaki, diameter 1 kaki, dan bagian yang terbuka di luar tanah bisa panjangnya 6 atau 7 kaki, dengan miring menunjuk ke pintu ruang. Saya pikir itu ditembak dari pintu ruang itu. Despercil, di seluruh realem mendalam sebenarnya berasal dari itu, dan sumber niat membunuh dingin penuh godaan magis ada di sini. Chen Nan merasa lebih gelisah, meskipun dia tahu bahwa dua Tuan Tianji berperang melawan Tiang Wei, dia tidak merasa seperti itu. Pilar batu cian di depan matanya mengkhawatirkan, yang sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Yang disebut master seni itu berani dan Chen Nan terbang ke depan dengan perlahan, dia ingin melihat apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ketika itu kurang dari 3 mil jauhnya, Chen Nan menyadari bahwa situasinya tidak normal, dan pilar batu biru tampaknya memiliki hubungan aneh dengan pintu ruang. Dia melewati pilar batu cian dan datang ke tengah pilar batu dan pintu ruang dari arah lain, merasakan aliran energi tak terlihat mengalir. Di dalam pilar batu cian dan pintu ruang, tampaknya ada koneksi energi yang tidak dapat dilihat bahkan melalui mata langit. Chen Nan tahu bahwa itu tidak bisa menjadi hubungan antara pilar batu cian dan pintu ruang angkasa, itu seharusnya hubungan dengan alam kelima. Chen Nan menghantam energi pedang, mencoba untuk memotong pita energi yang tak terlihat, tetapi semburan cahaya yang mencolok muncul, energi pedang itu musnah pada saat mengenai aliran energi yang mengalir. Kekuatan yang sangat menakutkan. Chen Nan terkejut untuk sementara waktu, sepertinya orang kuat di alam kelima sedang menghubungkan pilar batu biru ini melintasi perbatasan. Mereka yang memiliki keterampilan ini tidak boleh berada di level Sovereign Monarch. Dia benar-benar bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah mengamati ini selama lebih dari 2 jam, Chen Nan masih tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya, dan memutuskan untuk mencoba menghancurkan pilar batu biru. Karena tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, pilar batu itu terhubung ke dunia kelima, dan itu bukan hal yang baik. Chen Nan tampak bermartabat dan terbang ke depan perlahan, sampai pilar batu biru berapi itu lebih dari 100 meter jauhnya. Lukisan tombak Fang Tian disegel di dunia batinnya, bahkan semburan agitasi gelisah keluar, dan tentara sengit mendapatkan penghasilan dari dalam terharu. Peringatan prajurit, atau apakah itu sensor khusus? Chen Nan dengan cepat memanggil Fang Tianhua Halberd dan memegangnya erat-erat di tangannya. Para prajurit yang galak bergidik untuk sementara waktu, dan kemudian mengeluarkan niat perang yang tinggi, mengarah langsung ke pilar batu. Melihat adegan ini, Chen Nan tidak terkejut, dia memegang Fang Tianhua Ji dan mendekat perlahan. Akhirnya, ketika pilar batu biru yang berapi-api itu 10 kaki jauhnya, dia berhenti dan mengangkat tombaknya yang ganas, menabrak gunung Huasan dan menebas. Bilah tombak Suel yang memuntahkan cahaya. Yang sangat menyilaukan, seperti Chang Hong membelah langit, dengan bunyi klik dan jatuh, langsung membelah pilar batu biru 10 kaki. Dengan cahaya yang sangat indah, pilar batu biru setinggi 10 kaki itu meledak, tetapi dari sana ada pembunuhan yang lebih dahsyat, dan keputusasaan yang tak berkesudahan pecah, dan sebuah pisau sihir yang cemerlang muncul. Meskipun kekuatan pembunuhan yang dia ungkapkan tidak sebagus langit yang dicat tombak, tetapi potensi kuat yang dia ungkapkan tidak lain adalah tombak pembunuh. Pisau ajaib ini memiliki lengkungan yang sempurna. Sebuah pola sihir diukir di atasnya, dan gayanya sangat tua. Pisau ini indah, perubahan-perubahannya sederhana dan jahat. Pisau sihir jelas lebih kuat dari tombak jahat pada saat ini, tampaknya diletakkan dengan mantra yang kuat pada saat ini, lingkaran kata-kata kuno yang mengelilinginya, mengapung di kekosongan sekitarnya, dan memperbaikinya di tempat. Tanpa pilar batu biru, niat membunuh putus asa yang dikirim oleh pisau ajaib bahkan lebih kuat. Bahkan pikiran Chen Nan tidak bisa membantu tetapi agak terpengaruh, dan kesedihan memenuhi hatinya. Sialan, itu adalah pisau ajaib. Tidak hanya itu mengungkapkan potensi yang kuat, tapi itu benar-benar dapat mempengaruhi pikiran orang. Chen Nan dengan cepat memikirkan 7 raja kuno di Taiko. Tepat ketika orang itu memecahkan segel, dia memiliki kesan sekilas. Dia tahu bahwa hal-hal besar itu buruk. Bagaimana mungkin pisau ajaib Raja Purba muncul di sini tanpa alasan? Apakah dia akan datang? Pita energi tak kasat mata masih memiliki koneksi dengan alam kelima. Chen Nan tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja. Dia memegang tombak Fang Tian yang dicat gelisah dan memotong pisau sihir beberapa kali. Tetapi pada saat ini, meskipun tidak ada yang memegang pisau ajaib, pola-pola sihir yang mengambang di udara secara biokimia telah menghilangkan serangan Fang Tianhua. Chen Nan menghabiskan 2 jam lagi di sini, dan akhirnya tidak mematahkan mantra untuk mengguncang pisau sihir. Meskipun dia tidak tahu bagaimana pisau sihir itu berhubungan dengan alam kelima, dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik. Tidak ada yang bisa diubah di sini, Chen Nan bergegas keluar dari Dujia Suanci tanpa ragu, dan dia berteriak pada mata-mata sebelum pergi, perhatikan baik-baik pada pisau ajaib di dalam, jika ada gerakan, tolong laporkan ke surga alam dan kekuatan utama di dunia. Petik 2.
Chen Nan memutuskan bahwa dia harus menemukan mata air sumber kehidupan dan mengisi energi dari 8 jiwa sebanyak mungkin. Penguasa pedang sihir mungkin datang pada beberapa titik. Dia sangat membutuhkan kekuatan 8 jiwa. Di persimpangan alam surgawi timur dan barat, Chen Nan bertemu dengan Zijin Shenlong dan bayi naga yang menunggu di sini. Mereka bisa mendengar teriakan Zijin Shenlong dari jarak jauh. Dia keong tanda pagar persen-persen. Ini benar-benar jahat, kau tidak mati, sebenarnya bangun lagi. Petik 2. Chen Nan sangat gembira ketika mendengarnya. Dia merasa bahwa pria abadi ini tidak keji, dan bahkan sedikit imut, karena dia ingin menanyakan sesuatu kepadanya dengan segera. Melihat Chen Nan bergegas, Zijin Shenlong dan Baby Dragon tergantung. Dia masih hidup. Oh, hidup ini terlalu menyedihkan bagi naga. Dia bangun sesekali, dan setiap kali mulut gagak ini menyampaikan berita frustrasi. Yang paling menyebalkan adalah dia tidak menyelesaikannya sekaligus. Tidak merokok. Petik 2. Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa ada 2 tuan orde surgawi datang, dan dia mengatakan bahwa seorang raja di sisi mereka berada di ujung saluran ruang angkasa, menghadapi seorang raja kuno. Zijin Shenlong berkata kepada Chen Nan secara rinci. Setelah mendengarkan ini, Chen Nan buru-buru menoleh dan bertanya kepada kurir dunia kelima yang baru saja terbangun. Kami baru saja menemukan pisau ajaib di dunia Dujiaxuan. Tampaknya itu berasal dari dunia kelima dan penuh niat pembunuhan yang putus asa. Petik 2. Ah, jiwa lemah dari utusan kelima bergetar, dan berkata dengan kaget, itu, pisau ajaib yang putus asa, pembunuh yang mengerikan. Setelah itu, api jiwanya padam. Tidak, mati. Ini saat yang kritis sekarang. Chen Nan sangat kesal. Tenang, orang ini tidak bisa mati, maka dalam napas terakhir, saya tidak berpikir tidak ada orang yang tidak bisa menelannya selama 10 hari atau 8 hari. Kebiasaan itu baik-baik saja, dia akan bangun beberapa saat kemudian, Zijin Shenlong menjelaskan dengan marah. Apakah ini baik, lemah? Chen Nan terdiam. Mereka dan sekelompok orang dengan cepat datang ke wilayah dewa. Chen Nan langsung pergi ke kuil bumi elemental dan menemukan dewa bumi, mengatakan, menurut perjanjian perjudian, aku menang. Kau harus meminjam persepsi dewa bumi tentang bumi. Kau tidak bisa menolak. Petik 2. Tidak, tentu saja aku tidak bisa maju untuk membantumu secara pribadi. Aku dapat meminta 2 saudara lelakiku untuk membantumu. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Tidak apa-apa, hanya menggali harta karun. Elemental Earth God datang dari kuil utama 2 adik lelakinya, Keynes dan Raleigh. Meskipun mereka tidak mencapai ranah God King, mereka tidak jauh di belakang. Setelah meninggalkan kuil bumi, utusan dunia kelima terbangun lagi, dan sekarang mereka terbiasa dengan orang kuat abadi, Zijin Shenlong dan bayi naga. Dalam pandangan mereka, orang ini adalah seekor kecoa. Dia tidak pernah menelan nafas terakhirnya. Pisau ajaib yang putus asa adalah di antara 6 raja kuno, prajurit pembunuh raja kulit hitam, dan dia berada di ujung gerbang ruang angkasa, menghadapi raja kita. Kakeknya, meninggal lagi, kata Zijin Shenlong marah. Chen Nan juga terbiasa dengan pembangkit tenaga listrik abadi ini. Dia menoleh dan bertanya Keynes dan Rolit, apa tempat terlarang di alam surga barat? Itu adalah tempat yang benar-benar sengit dan jahat, di mana tidak ada yang berani mencoba-coba. Kedua dewa bumi menatapnya dengan curiga, tidak mengerti mengapa dia bertanya. Aku ingin mencoba keberuntunganku untuk melihat apakah aku bisa menggali beberapa bayi. Hantu itu hanya percaya pada kata-katanya. Kedua dewa bumi memikirkannya dan berkata, ada banyak tanah yang ganas, tetapi tidak ada yang berani-berani mencoba-coba. Lagi pula, ada banyak tuan di alam dewa. Tuhan, bagaimana mungkin tidak ada tempat di mana para dewa tidak berani berkecimpung untuk terlibat? Petik 2. Sungguh, ada makam iblis di alam celestial timur, dan tidak ada dewa yang berani pergi ke sana. Apakah tidak ada tempat seperti itu di alam celestial barat? Chen Nan hanya bisa memilih tempat seperti itu sekarang. Jika sumber kehidupan masih ada, seharusnya hanya menjadi di tempat-tempat ini. Area umum mungkin telah dicari oleh dewa-dewa lain. Setelah mendengar ini, kulit Keynes dan Rorit berubah, dan mereka berdua terkejut. Anda tidak ingin kami ikut dengan Anda ke tempat seperti itu. Benarkah ada tempat seperti itu? Tidak. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Chen Nan tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita libur 1 hari dan membicarakannya besok. Nah, pergilah ke tempat tinggal saya, ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Tiba di kediaman Chen Nan dengan cepat menahan mereka berdua dan benar-benar jatuh koma. Phoenix kecil menatapnya dengan curiga, dan Chen Nan tersenyum dan berkata, cukup untuk meminjam unsur-unsur bumi mereka. Tidur atau keadaan tidak sadar mereka lebih baik daripada ketika mereka bangun, kalau tidak mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik. Pada saat ini, para utusan dunia kelima terbangun. Lagi, Heiki adalah pembunuh tak tertandingi. Suatu hari itu membunuh 400.000 abadi, pangeran berdarah dingin di antara 6 raja Taiko. Dia memukul pisau sihir dan mengirimkannya ke raja yang tidak kembali. Pesan, jika dia tidak mendapatkan umpan balik untuk waktu yang lama, dia harus bunuh diri pada dirinya sendiri. Petik 2. Akhirnya, makna penuh diucapkan. Zijin Shenlong tidak merasa marah dan melemparkannya ke dunia batinnya, berkata, ayo, pelan-pelan, saya pikir Anda bisa bertahan beberapa hari. Chen Nan mengungkapkan warna yang bermartabat dan berkata, Heiki dapat melintasi perbatasan kapan saja, dan harus siap bertarung kapan saja. Gusi kamu pergi ke bulan dan melaporkan detail ini ke keluarga Chen.
Gusi tahu bahwa segala sesuatunya mendesak dan pergi dengan cepat. Selanjutnya, Chen Nan mengirim Zijin Shenlong dan bayi naga untuk membiarkan mereka menjelajahi secara terperinci tempat terlarang di dunia surga barat untuk waktu yang lama. Kedua naga itu kembali. Tanah terlarang telah banyak dieksplorasi, tetapi kebanyakan dari mereka bukanlah tanah terlarang absolut, dan masih ada beberapa dewa yang dapat dengan mudah masuk dan keluar. Namun, bayi naga secara tidak sengaja menanyakan pesan yang menarik perhatian Chen Nan, ada tempat yang sangat istimewa di wilayah dewa, yang dijaga ketat oleh tuan yang dikirim oleh berbagai kuil, dan tidak ada yang diizinkan mendekati setengah langkah. Ada tempat seperti itu di alam dewa. Yah, kita akan pergi ke sana pada pemberhentian pertama. Chen Nan mengendalikan kewarasan dari dua dewa bumi, mengambil mereka dan binatang berkepala tiga, dan pergi ke sana dengan tenang. Ini adalah lembah bunga yang indah, sangat luas, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi menjadi lembah dalam jarak beberapa mil. Ada ratusan bunga mekar penuh, berwarna-warni, bunga berwarna-warni di mana-mana, aroma bunga, menyegarkan. Dari kejauhan, bunga-bunga bergetar, lebah dan kupu-kupu terbang, dan itu benar-benar lautan bunga. Jelas, ada banyak jejak dewa di sekitar mereka, mereka semua berada di pinggiran lembah bunga, menonton dan menjaga dengan malas. Tidak mengherankan bahwa itu telah diturunkan dari generasi ke generasi, menjaga zaman, dan tidak ada yang terjadi pada akhirnya, dan tidak mengherankan bahwa mereka lemah. Chen Nan mereka dengan mudah menyusup ke lembah bunga ini, dan kemudian beberapa orang dengan cepat tenggelam ke permukaan dengan mana, bersembunyi di bawah tanah. Ketika tanah perlahan-lahan tenggelam ke tanah, Phoenix kecil berseru, bagaimana tanahnya berdarah, dan ada begitu banyak tulang. Chen Nan juga terkejut menemukan masalahnya, hanya tenggelam ke tanah. Mereka mengirim lapisan tanah di sekitarnya yang mengalir deras darah, dan kedalaman lapisan tanah itu terkubur dengan banyak tulang seputih salju.